Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Raful Kanuryadi dengan NIM 2202 1050 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang telah saya buat, di mana proposal tersebut berjudul Strategi Pengembangan Klinik Kulit dan Kelamin Digital pada Data Dermatolog atau FTD melalui optimalisasi teknologi informasi. Yang pertama, untuk latar belakang, perkembangan teknologi di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam sektor layanan kesehatan. Akan tetapi, hingga saat ini masih sangat banyak klinik kulit dan kelamin di Indonesia yang masih menggunakan sistem manual, serta menyebabkan layanan menjadi lambat dan kurang aktual. Klinik kulit dan kelamin digital FTD hadir sebagai solusi dengan mengadopsi sistem informasi terintegrasi, seperti pendaftaran secara online, antrean digital, dan juga rekaman medis elektronik. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional kualitas layanan pasien, serta mempercepat transformasi digital di sektor kesehatan secara menyeluruh. Kemudian ada pun beberapa rumusan masalah yang akan dipecahkan melalui proposal ini. Yang pertama itu strategi manajerial yang tepat untuk mengintegrasikan teknologi informasi dalam operasional klinik kulit dan kelamin FTD agar pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian bagaimana struktur organisasi dan sumber daya manusia atau SDM yang telah ideal untuk mendukung implementasi serta pengelolaan sistem teknologi informasi di klinik kulit dan kelamin FTD tersebut. Selanjutnya, bagaimana indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas implementasi teknologi informasi di klinik kulit dan kelamin FTD ini. Kemudian, apa saja sistem informasi yang dibutuhkan untuk mendukung layanan digital di klinik spesialis kulit dan kelamin FTD, seperti pendaftaran online, rekam medis elektronik, dan manajemen antrean. Yang terakhir itu apa saja tantangan dan risiko yang mungkin akan kita hadapi dalam proses transformasi digital klinik, serta bagaimana solusi strategis untuk mengatasinya. Kemudian berikutnya ada profil perusahaan, di mana perusahaan ini kami bangun dengan visi menjadikan klinik spesialis kulit dan kelamin berbasis digital terdepan di Indonesia yang mengintegrasikan inovasi teknologi informasi untuk memberikan pelayanan medis yang cepat, akurat, inklusif, dan berdampak positif secara sosial dan ekonomi. Kemudian ada pun misi kami yaitu yang pertama mengembangkan serta mengimplementasikan sistem informasi kesehatan yang modern dan terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan klinik. Kemudian memberikan akses layanan kesehatan spesialis kulit dan kelamin yang sudah menjangkau masyarakat melalui platform digital. Kemudian dapat meningkatkan literasi digital dan kesehatan masyarakat melalui edukasi terpadu berbasis aplikasi dan media digital klinik. Kemudian menyediakan ekosistem layanan kesehatan yang inklusif dan ramah teknologi yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi digital di sektor kesehatan melalui inovasi berkelanjutan dan kolaborasi dengan pihak swasta maupun instansi pemerintah. Berikut ini ada pun struktur organisasi kami. Yang pertama itu terdapat CEO, di mana di bawah CEO itu terdapat tiga, ada Chief Technology Officer, ada Chief Operation Officer, serta Chief Marketing Officer. Chief Technology Officer itu membawahi IT Development dan Infrastruktur dan Project Manager. Sedangkan Chief Operating Officer itu membawahi Clinic Manager dan Administrasi, dan Chief Marketing Officer itu membawahi Digital Marketing dan Customer Care. Nah, di mana CEO ini bertanggung jawab atas visi strategis dan pengambilan keputusan tertinggi perusahaan, serta memastikan seluruh unit bergerak sejalan dengan misi klinik digital. Kemudian CTO-nya itu bertanggung jawab untuk mengawasi dan memimpin strategi teknologi informasi, serta bertanggung jawab untuk mengembangkan platform digital klinik, keamanan, dan data pasien, serta inovasi teknologi. Untuk CMO-nya itu bertanggung jawab untuk merancang strategi pemasaran digital berbasis online melalui sosial media, branding klinik, serta menjalin hubungan dengan mitra dan konsumen kesehatan. Kemudian IT Development itu bertanggung jawab untuk dia terdiri dari tim developer, frontend dan backend, UI UX designer, QA tester yang bertanggung jawab atas pengembangan, pembangunan, pengujian, serta pemeliharaan sistem klinik digital. Kemudian terdapat marketing dan customer care, di mana mereka itu bertanggung jawab menangani strategi promosi online dan dukungan pelanggan melalui sosial media, email, chatbot untuk memastikan pengalaman pasien yang optimal serta digital. Terakhir terdapat project manager atau TI, di mana dia berfungsi atau bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh proyek teknologi dan perancangan hingga implementasi, mengelola tim developer, memantau timeline, dan menjamin proyek sesuai standar kualitas.
Berikutnya ada pun analisis SWOT dari perusahaan ini, di mana analisis SWOT menunjukkan kekuatan klinik FTD terletak pada layanan spesialis berbasis digital, efisiensi operasional, serta tim manajemen yang kompeten di bidang teknologi informasi dan kesehatan. Akan tetapi, kelemahan yang akan dihadapi antara lain yaitu rendahnya literasi digital sebagai pasien, tingginya biaya pengembangan awal, dan ketergantungan pada infrastruktur teknologi informasi. Ada juga peluang besar yang terbuka melalui meningkatnya permintaan layanan kesehatan digital, kolaborasi dengan startup health tech, serta dukungan regulasi pemerintah. Di sisi lain, terdapat ancaman dan risiko kebocoran data, perubahan regulasi, dan persaingan dari klinik digital lainnya yang menjadi tantangan yang harus diantisipasi dengan strategi mitigasi yang tepat. Selanjutnya, ada pun model bisnis dan layanan. Yang pertama, layanan yang kami tawarkan yaitu pendaftaran secara online atau offline. Kedua, konsultasi secara online dan offline, di mana calon customer dapat melakukan konsultasi secara online dengan dokter mungkin melalui WhatsApp ataupun melalui video call secara langsung. Kemudian pendaftaran digital, e-medical record, apotek digital, serta edukasi kesehatan digital, seperti melaksanakan event-event berbasis kesehatan digital, yang dimana event tersebut kita akan dilaksanakan secara berkala di beberapa tempat ataupun di aplikasi yang disediakan. Kemudian untuk target pasar kami, yang pertama itu individu yang berusia 20-45 tahun, kemudian pasien dengan gangguan kulit dan kelamin, kemudian masyarakat urban dan suburban, serta profesional muda dan pekerja kantoran, bahkan mahasiswa. Kemudian ada pun strategi pemasaran yang akan kami lakukan. Yang pertama, melalui digital market intensif, kemudian promosi diskon untuk pengguna baru, pemasaran berbasis komunitas, kemitraan dengan influencer dan klinik umum, serta program loyalitas. Berikutnya ada pun teknologi, anggaran, dan implementasi. Yang pertama, software dan hardware yang kami butuhkan itu yang pertama server, yang kedua aplikasi mobile, yang ketiga customer relationship management, yang keempat keamanan data. Adapun metode implementasi yang akan kami gunakan yaitu metode Agile Scrum, di mana akan kami lakukan selama 9 bulan, di mana bulan pertama sampai bulan ketiga kami akan melakukan inisiasi, analisis, dan perancangan sistem. Bulan ketiga hingga bulan ke-6 kami akan melakukan pengembangan uji coba dan soft launching. Dan bulan ke-6 hingga ke bulan ke-9 kami akan melakukan evaluasi dan peluncuran penuh. Adapun estimasi biaya awal yang akan kami keluarkan yaitu sebesar 532 juta rupiah, di mana biaya ini telah meliputi semua kebutuhan hardware, software, dan lain-lainnya. Kemudian untuk break-even point-nya berdasarkan estimasi pendapatan yang telah dihitung sebelumnya. Target jumlah konsumen aktif setiap bulan diperkirakan 1.200 orang dengan rata-rata nilai transaksi sebesar 250.000 per konsumen. Dari perhitungan tersebut, pendapatan bulanan yang dihasilkan mencapai 300 juta dengan total investasi awal sebesar 415 juta. Maka BEP atau break-even point dapat dicapai dengan membagi total investasi dan pendapatan bulanan, yaitu sebesar 415 juta dibagi dengan 300 juta, sehingga waktu diperoleh sekitar 1,38 bulan atau kurang dari 2 bulan. Dengan demikian, BEP dari proyek ini diperkirakan akan tercapai dalam waktu kurang dari 2 bulan sejak mulai beroperasi secara penuh, asalkan target dan jumlah konsumen dan nilai transaksi per bulan terpenuhi. Kemudian ada pun estimasi pendapatan yang akan kami dapatkan selama 1 tahun itu sebesar 3.600 juta. Kembali lagi dengan syarat jumlah customer per bulannya memenuhi target yaitu 1.200 orang. Kemudian kesimpulan dan harapan. Kesimpulan dari proposal ini, Klinik Kulit dan Kelamin Digital FDD merupakan inovasi layanan medis berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan melakukan pendekatan manajerial strategis, sistem teknologi informasi atau sistem TI yang berintegritas, dan estimasi keuangan yang realistis, proyek ini memiliki potensi besar untuk menjadikan pionir klinik digital di Indonesia. Adapun harapan yang kami harapkan itu kehadiran klinik FTD ini tidak hanya menjadi solusi atas kendala layanan konvensional, tetapi juga menjadi model dalam membangun ekosistem kesehatan dan inovasi inklusif dan berkelanjutan. Klinik ini juga kami harapkan mampu mendorong kolaborasi lintas sektor dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi digital dan nasional. Mungkin sekian hasil presentasi dari proposal saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.